Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsara Manani, NIM 1904011030, kelas Islam H. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang modal intelektual dari keuntungan investasi pendidikan, integrasi ekonomi dan fragmentasi politik. Jadi secara makro dari perspektif telah kualitatif akademik, selayaknya kita bertanya mengenai fenomena dominan yang akan terjadi pada era globalisasi atau kesejahteraan ini. Menurut Daniel Bell tahun 1978, kehidupan era globalisasi abad ke-21 ditandai oleh dua ranah kecenderungan besar yang bertentangan. Yang pertama yaitu kecenderungan untuk berintegrasi atau bersinergi dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua yaitu kecenderungan untuk terpecah belah atau terfragmentasi dalam kehidupan politik. Norma pendidikan menuju masyarakat ekonomi pasar, tujuan-tujuan di atas dan sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan masyarakat yang telah berubah menyebabkan terjadinya sejumlah pergeseran norma kemasyarakatan, termasuk pergeseran perilaku dalam kinerja masyarakat pendidikan. Pergeseran norma-norma kemasyarakatan dan pergeseran kinerja masyarakat pendidikan pada umumnya dimaksudkan adalah institusi pendidikan mampu mendukung modal intelektual dan komoditas akademik. Institusi pendidikan persekolahan, terutama institusi pendidikan tinggi, tidak akan luput dari landasan globalisasi ini, terutama dalam kapasitasnya menyediakan SDM yang bermutu. Tahun-tahun terakhir ini dinamika perubahan yang terjadi di universitas menunjukkan bahwa kita tengah memasuki agenda kerja yang lain dari sebelumnya, berupa era baru perguruan tinggi laksana, sebuah hasil akademik yang tumbuh pada abad otomasi. 5 dimensi material manusia. Era global meniscayakan kehadiran SDM yang bermutu jauh lebih baik ketimbang periode sebelumnya. Masyarakat masa depan akan terlibat dalam sebuah atau banyak fase kompetisi secara ketat. Sebuah kompetisi antara dua kelompok akan berakhir sama-sama menang jika satu sama lain berkekuatan sama. Ketika kelompok kaya berkompetisi dengan kelompok miskin, pasti ada kelompok yang kalah. Kemiskinan nirma materi pada multitataran perilaku sosial dan kemanusiaan. Sebagai bangsa kita benar-benar miskin secara materi, ditandai oleh perilaku mengabnormalkan normalitas atau sebaliknya menormalkan abnormalitas. Beberapa diantaranya, yang pertama yaitu telah muncul standar ganda pada berbagai lapisan masyarakat. Misalnya kita lihat dalam diskursus tindakan pemberantasan korupsi, disiplin kerja, peran-peran bernuansa agamis, seruan berperilaku secara normal, kebersamaan, kesejahteraan gender, penegakan hukum, pembaruan perilaku berbungkus semangat kerakyatan dan sebagainya. Pesan-pesan semacam itu pada banyak kasus lebih menjelma sebagai utopia ketimbang realitas. Kedua, pada tataran pendidikan dan pembelajaran terjadi penjungkir-balikan norma edukasi dan akademik, ditandai pemalsuan nilai oleh siswa dan mahasiswa, kebiasaan anak didik dan mahasiswa untuk sekadar mendapat ijazah, dosen yang membuat skripsi untuk mahasiswanya dengan bonus khusus, pemalsuan bukti visi kenaikan pangkat, dosen yang ingin lebih bercokol secara terus-menerus di kursi birokrasi mampu ketimbang mengajar prestasi sebagai ilmuwan, ngentek saat ujian, tradisi belajar yang lemah, dan masyarakat belajar yang belum lagi terbentuk. Ketiga, penjungkir-balikan atas makna nilai-nilai sejati hak-hak asasi manusia, seakan-akan identik dengan hak pribadi secara tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Keempat, ketertiban umum yang makin tidak terbentuk, baik di pasar-pasar, jalan raya, objek-objek wisata, fasilitas umum, dan sebagainya. Jadi yang kelima, ketidakpedulian elit kekuasaan dan elit politik atas kepentingan rakyat, ditandai tampilan mereka sebagai
bukan pamung praja. Keenam, etos kerja pamung praja yang masih relatif rendah. Bersamaan dengan itu, banyak di antara mereka yang menuntut hak-hak istimewa seakan-akan telah mengabdi secara total untuk pekerjaan umum dan masyarakat. Ketujuh, perampokan, pengempasan, pencurian merajalela yang menyebabkan suasana hidup menjadi benar-benar tidak aman. Kedelapan, banyak media massa yang mengemas pesan-pesan secara sesuka tahu mereka, pribadi orang lain dan sebagainya. Di balik isi kebebasan, arah kebijakan dan biaya investasi SDM institusi pendidikan kita harus mampu merespon tuntutan globalisasi, sehingga harus dikemas dengan arah yang benar dan untuk mendongkrak kemampuan ekonomi individu masyarakat, melainkan juga harus memerangi kemiskinan jiwa atau kemiskinan nirmateri seperti dijelaskan di muka. Arah pembangunan pendidikan di suatu negara banyak dipandu oleh negara. Pengelolaannya makin cenderung bersifat desentralisasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.